السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكر أسمائه وصفاته تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، أفضل أهل الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Yang saya muliakan para habaib yang hadir di tempat ini pada malam hari ini, Habib Salim bin Abdul Rahman bin Syihab, Al-Habib Hashim ibn Syekh Abi Bakar, dan habaib-habaib lainnya yang saya hormati dan selalu saya banggakan, sahibul majlis sekaligus sahibul bait, Bapak Haji Ismunandar Aziz, yang saya hormati Bapak Zainuddin Fanani, dan para undangan lainnya. Para ibu-ibu yang kesemuanya insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka pada malam hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah ayunkan langkah kita, Allah hadirkan kita di tempat ini guna bersama-sama berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, serta beristighfar dan berselawat serta bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah forum dan sebuah majlis yang kita yakini merupakan tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya keberkahan langit, tempat turunnya maghfirah Allah. Maka besar harapan kita kepada Allah, tidaklah kita beranjak meninggalkan majlis ini setelah acara ini selesai, terkecuali Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah akan angkat semua penyakit kita, dan Allah akan selesaikan seluruh persoalan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita senantiasa senandungkan untuk kita haturkan keharapan kehadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap semoga dengan senandung salawat yang kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita kelak di hari kiamat masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita malam ini di majelis ini yang pertama dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya hal itu karena kecintaan kita kepada beliau dan kerinduan kita kepadanya, serta kita berharap semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang kedua adalah dalam rangka memperingati hari kemangkatan daripada ayahanda sahibul majlis. Dalam hal ini adalah almarhum Bapak Haji Budiman Ibrahim. Semoga panjatan doa yang kita baca tadi itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga kubur beliau saat ini akan dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan arwah-arwah yang sudah kita baca tadi itu arwah-arwah daripada orang-orang tua kita yang telah mendahulu kita. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, serta menjadi orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika seorang manusia muslim memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW sebagai ekspresi bentuk rasa senangnya dan bahagianya akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sampai stadium itu sudah cukup. Sampai stadium pada seseorang karena bahagia, karena senang, lalu dia peringati hari kelahiran Rasulullah SAW, sampai stadium itu sudah cukup. Mengapa demikian? Apa yang sampai saya sampaikan ini, jika kita mengacu kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, tepatnya pada Babur Ridha, Imam Bukhari merilis sebuah cerita yang amat sangat menarik. Pasti yang cerita ini bukan versi sinetron, tapi cerita yang real, yang bisa kita buat pegangan, karena ia termaktub di dalam kitab Bukhari, kitab yang menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah kitab yang paling absah setelah Al-Quran. Nah, di dalam kitab itu Al-Imam Bukhari merilis sebuah cerita. Apa ceritanya? Diceritakan bahwa Sayyiduna
Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamanda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suatu malam beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau mengimpikan atau melihat Abu Lahab. Siapa di antara kita yang enggak mengenal Abu Lahab? Abu Lahab adalah pamanda baginda Rasulullah SAW yang lain, yang karena kekafirannya, karena kesyirikannya, karena kekurang ajarannya, Allah abadikan dalam satu surah secara utuh. Bahkan melebihi tatkala Allah menyinggung keberadaan Fir'aun dan kekafirannya. Fir'aun sosok manusia yang mengaku Tuhan. Saat Allah menyinggung keberadaan Fir'aun, Allah singgung hanya dalam beberapa ayat saja. Demikian pula tatkala Allah menyinggung keberadaan Namrud misalnya, Allah singgung dalam beberapa ayat saja. Akan tetapi saat Allah menyinggung akan keberadaan seorang Abu Lahab dan bagaimana kurang ajarnya, bagaimana kekufuran dan kesyirikannya, Allah abadikan dalam satu surah secara utuh. Bahkan lengkap dengan sang istri. Allah pun berfirman, tabbat yada Abi Lahab, sungguh celakalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu juga tidak dapat menyelamatkan dirinya. Demikian pula wa mra'atuhu, dan sang istri disinggung pula istrinya. Kenapa? Karena istrinya ikut join dalam kurang ajaran kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Istrinya itu nama aslinya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya kembangnya kota Makkah. Karena memang dia adalah sosok wanita yang rupawan, luar biasa cantik. Tapi cantik aja nggak cukup di mata Allah jika tidak dihiasi dengan nilai-nilai keimanan kepadanya. Maka Allah sematkan gelaran kepadanya Hammalatal Hatab, wanita sang pembawa kayu bakar yang akan membakar dirinya. Nah, Abu Lahab itu diimpikan oleh Sayyidina Abbas. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bertanya kepadanya, wahai Abu Lahab, bukankah engkau telah mati? Yang ditanya mengangguk, iya benar. Lalu apa yang terjadi pada dirimu setelah kematianmu? Setelah tubuhmu berkalang tanah, apa yang terjadi? Ternyata manusia itu setelah mati selesai, enggak. Justru manusia itu setelah dia mati, dia artinya sedang memasuki babak baru kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang real, kehidupan yang semestinya kita perjuangkan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ialah Allah yang maha agung lagi maha tinggi, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan.
Kenapa Allah sebutkan kematian terlebih dahulu baru kehidupan? Karena sesungguhnya yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita sungguh-sungguh membangun masa depan kita itu adalah di kehidupan yang paskah kematian. Karena itu bagi kehidupan yang abadi. Kalau kita gagal di kehidupan yang pasca kematian itu, artinya gagal untuk selama-lamanya. Kalau kita sengsara di dalam kehidupan yang pasca kematian itu, maka sengsara untuk selama-lamanya. Demikian pula sebaliknya, kalau kita sukses, kesuksesan yang abadi. Kalau kita berhasil, keberhasilan yang abadi, maka untuk itu Allah ingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, Abu Lahab saat ditanya oleh Sayyidina Abbas, apa yang terjadi pada dirimu setelah engkau berkalang tanah dalam kuburmu itu, dalam liang yang sempit itu, apa jawab Abu Lahab? Sungguh aku amat sangat menderita. Setiap harinya datang bersusul-susulan azab Allah yang mendera diri. Jadi azab kubur itu real, ada dan nyata. Untuk itu saking realnya seorang Sayyidina Abu Bakar itu meminta diajari doa oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul SAW mengajarkannya sebuah doa yang doa itu dibaca di akhir sholat. Apa doa yang dimaksud? Doa yang dimaksud sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang pertama kata Rasul, ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Karena azab kubur ini sesuatu yang amat sangat mengerikan dan menyakitkan. Sakit yang nggak bisa diredam dengan obat. Kalau hari ini kita didera oleh sakit karena penyakit, maka dengan obat kita dapat meredam sakit itu. Nah, kalau sakit karena azab kubur, maka tak teredam sakit. Begitu menakutkan sehingga Nabi, itulah yang disebut pertama kali, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Baru kemudian wa min azabil nar. Baru yang ketiga wa min adzabil mahya'i wal mamat. Yang keempat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, kembali kepada Abu Lahab. Sungguh aku sangat menderita. Setiap harinya datang bersusul-susulan azab Allah yang mendera diriku karena kekafiranku, karena kesyirikanku, karena kekurang ajaranku. Tapi itu hal yang logis. Tapi ada hal yang menarik. Kata Abu Lahab, namun setiap hari Senin Allah berikan keringanan kepada aku. Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib sempat kaget. Mana mungkin seorang sekafir Abu Lahab, sekurang ajar Abu Lahab, semusyrik Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah. Maka Sayyidina Abbas balik bertanya, apa sebab dan mengapa engkau peroleh hal. Maka dijawab oleh Abu Lahab, hal itu aku peroleh karena kebahagiaanku yang saat dikabarkan kepadaku akan kelahiran Rasul Muhammad. Saat itu, saat Bunda Rasulullah SAW
telah melahirkan Rasul kita Muhammad, termasuk orang yang membantu persalinan itu adalah seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Ternyata Thuwaibah ini tiada lain budak perempuannya Abu Lahab. Begitu yang terlahir adalah anak laki-laki, bayi laki-laki, maka dengan antusiasnya sang budak melaporkan kepada tuannya. Karena saat itu di era jahiliyah itu, jika yang seorang bunda melahirkan anak laki-laki akan disambut dengan begitu bangganya. Maka melaporlah Thuwaibah kepada tuannya, wahai tuanku, telah terlahir anak kemenakanmu, seorang bayi laki-laki yang lahir dengan sehat. Abu Lahab seperti orang-orang jahiliyah yang lainnya, begitu disebut yang lahir adalah bayi laki-laki, sontak spontan, wahai Thuwaibah, engkau yang hari ini telah membuat aku bahagia dan bangga, mulai saat ini engkau aku bebaskan dan aku perintahkan engkau untuk menyusui anak kemenakanku itu. Karena sang Thuwaibah saat itu dia punya bayi yang lain, maka dia dapat menyusui Rasulullah SAW. Nah, karena kebahagiaan yang sesaat itu, Allah berikan keringanan dengan cara dia menghisap ibu jarinya setiap hari Senin, dan dari ibu jari keluar cairan, dan saat cairan itu masuk dalam rongga mulutnya, teredamlah rasa sakit yang selama ini dia derita. Saat cerita ini didengar oleh seorang ulama besar, yaitu seorang Syekh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi. Beliau lalu menguntai 2 bait syair atau 3 bait syair. Kata beliau, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yawmi ithnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi qula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata beliau, jika yang kafir saja, sekafir Abu Lahab, semusyrik Abu Lahab, sekurang ajar Abu Lahab, yang telah Allah abadikan dalam satu surat secara utuh, tabbat yada Abi Lahab, konon yukhaffafu anhu, diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena kebahagiaannya akan kelahiran Rasul Muhammad. Maka kata beliau, famadhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi, maka apa komentarmu, apa yang enggak kau sangkakan kepada Allah, bil 'abdi alladhi tula dahrihi, terhadap seseorang yang sepanjang hidupnya bi ahmada masruran, acap kali datang bulan Maulid dia sambut bulan itu dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan karena ekspresi rasa cintanya kepada Rasul Muhammad, dan dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim dan pastinya bukan sekedar mendapatkan keringanan, tapi seorang manusia muslim yang mencintai nabinya, dia kelak akan dipersandingkan dengan sang nabi tersebut. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahabbah, bahwa manusia itu kelak akan disandingkan, akan diguyupkan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau yang kita idolakan adalah Rasul Muhammad, kalau yang kita jadikan tambatan hati kita adalah Rasul Muhammad, kalau yang kita eluk-elukan adalah Rasul Muhammad, maka insya Allah berangkat dari cinta kita ini kita akan dipertemukan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terbaik?
Ya, dari momen peringatan Maulid adalah kita seringkali telah mendengar tentang sejarah Rasulullah SAW, dan pastinya seorang Muslim tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mendengar tentang cerita baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi adalah hal yang menarik dalam momen yang seperti ini adalah mengaktualisasi nilai-nilai sunnah beliau. Kita refresh kembali ingatan kita akan peninggalan baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena ajaran Rasul itu sifatnya solutif untuk segala persoalan hidup kita. Itulah memang misi Rasul kita Muhammad SAW. Dan ajarannya, bahwa ajarannya itu adalah sebuah solusi yang terbaik untuk kita sebagai seorang Muslim dapat mengatasi segala problematika kehidupan kita. Salah satu dari sabda Rasul SAW, sebuah hadis sahih yang sumber periwayatannya dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul SAW bersabda, siapapun orangnya yang saat ia keluar dari rumahnya dia membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 3 kalimat saja. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan dia peroleh? Kata Rasul SAW, jika itu yang kita lakukan, acap kali kita hendak keluar rumah kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan perintahkan seorang malaikat rahmatnya untuk mendoakan orang tersebut. Apa doa malaikat itu? Doa malaikat sangat amat sangat luar biasa. Kata sang malaikat, hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anka syaitan. Kata malaikat, hudita, engkau pasti akan terbimbing. Kita tidak dapat membayangkan jika seorang anak manusia didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan hidayah Allah hadir dalam kehidupan. Maka niscaya otaknya akan dibimbing oleh Allah, hatinya akan dibimbing oleh Allah, jiwanya akan dibimbing oleh Allah. Maka aktivitasnya setelah dia keluar dari rumahnya itu aktivitas yang dibawa bimbingan Allah. Lalu apa jadinya jika seorang manusia aktivitasnya telah dibimbing oleh Allah? Pasti orang ini akan terjaga dari segala kesalahan, dari segala kekeliruan. Maka tidak ada di dalam konsep orang yang seperti itu untuk melakukan hal-hal yang berbau pelanggaran hukum, yang berbau pelanggaran hukum Allah maupun hukum negara. Itu yang pertama. Yang kedua, wakufita, dan engkau akan dicukupi. Engkau keluar untuk bekerja, untuk berkarya, untuk mencari sesuatu nasi demi menghidupi dirimu dan menghidupi keluargamu. Apa yang engkau maukan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cari akan dicukupi oleh Allah. Doa seorang malaikat rahmat Allah untuk seorang anak manusia bahwa ia akan dicukupi sandang, pangan, dan papan. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, wa wuqita, engkau akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan diprotek oleh Allah. Maka dapat kita bayangkan manusia yang seperti ini, selain ia dibimbing, selain ia dicukupi, ia juga diprotek oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala hal yang tidak ia inginkan hadir dalam kehidupan. Nah, kita butuh ini semua.
Dan ternyata 3 karunia anugerah Allah ini mudah bagi seorang manusia muslim. Cukup dia hanya dengan mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka ia pasti akan menjadi manusia yang sukses dunia, sukses akhirat. Ini hadis yang pertama. Saya nggak banyak. 2 hadis. Hadis yang kedua. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud 15 abad yang silam. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu duduk, tiba-tiba ada orang datang menyeruak ke majelis Rasul dengan tergopoh-gopoh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tampilan orang ini cukup membuat gaduh majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul adalah seorang yang bijak. Lihat orang tergopoh-gopoh, Rasul menenangkan orang itu. Wahai fulan, tenanglah. Tenang. Duduklah dengan tenang. Atur nafasmu baru ngomong. Setelah orang itu menyadari akan kekeliruannya, lalu orang itu duduk menenangkan dirinya, mengatur nafasnya. Lalu dia mulai berbicara. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, inna dunya qad dhahabat anni wa tawalla. Wahai baginda Rasul, sungguh dunia telah pergi meninggalkan diri. Rupanya hari itu yang datang adalah seorang pelaku bisnis yang sedang jatuh bangkrut kolep bisnis, datang kepada Rasulullah SAW. Ya, waktu sukses dia mungkin jauh dari majelis Rasul. Ya, tapi begitu kolep dia datang ke majelis taklim. Itu fenomena yang umum. Ya. Saat sukses dia jauh dari majelis. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aina anta min tasbihil khalaiq wa istighfaril malaikah wa biha yurzaqun. Di mana Anda selama ini wahai fulan? Kenapa setelah kolep baru datang? Di mana Anda selama ini? Dari tasbihnya malaikat, dari tasbihnya seluruh makhluk Allah, dan istighfarnya malaikat. Dan karena tasbih dan istighfar itulah mereka diberikan rezeki oleh Allah. Maka wahai fulan, jika engkau bangun di pagi hari tidak melaksanakan sholat subuh, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh itu artinya setelah azan, yaitu yang disebut dengan 2 rakaat fajar, sunat fajar atau sholat qobliyah subuh. Setelah itu duduklah engkau bersimpuh dan bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Niscaya dunia akan datang kepadamu merengek-rengek untuk engkau terima. Puas akan arahan Rasul SAW, orang itu pun pergi. Singkat cerita, setelah 3 hari orang itu kembali dengan tampilan yang sama, datang menyeruak majelis Rasul, datang dengan tergopoh-gopoh dan mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ada apa lagi wahai fulan? Wahai Rasul, masih ingatkah engkau akan diriku? Kata Rasul, iya kenapa? 3 hari yang lalu aku datang kepadamu wahai Rasul. Iya kenapa? 3 hari yang lalu aku dililit oleh masalah ekonomi. Lalu engkau berikan arahan kepada aku ini dan ini dan ini. Iya lalu kenapa? Hari ini wahai Rasul, dunia mengejar-ngejar diriku dan membuat aku menjadi kewalahan. Hanya dalam kurun waktu 3 hari saja sunnah Rasul bisa menyelesaikan sebuah problema yang cukup pelik dari kehidupan seorang anak manusia. Jadi kalau kita memanfaatkan dan menghidupkan, melestarikan sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang paling sukses di dunia.
mengatasi problematika kehidupan yang paling pelik, persoalan ekonomi. Kalau untuk ekonomi mungkin perlu waktu, perlu suntikan dana dan seterusnya. Nah, bagi Rasul kita Muhammad SAW, hanya dengan mengetuk pintu rahmat Allah melalui tasbih dan istighfar, persoalan ekonomi itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu hanya 3 hari. Nah, inilah hikmah dari peringatan Maulid pada malam hari ini. Mari kita aktualisasi nilai-nilai sunnah itu dalam kehidupan kita, dan dengan harapan semoga Allah kita menjadi manusia-manusia yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.